Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020, adalah webinar seri pertama dengan topik Tren Konsumen Retail New Normal. Adapun webinar ini merupakan webinar serial bisnis Hack 2020 kerjasama Sains Technopark IPB dengan UCOS. Adapun gestar pada hari ini adalah Dr. Hari Darsono yang akan menampilkan kreativitas masa kini dan masa depan. Kemudian ada sambutan dari Bapak Rektor IPB serta Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, serta Bapak Andrew Emmanuel Tani yang akan menyampaikan digital mindset, dan Bapak Yongki Susilo yang akan menyampaikan tren konsumen riset new normal. Mari kita mulai acara ini dan kita sambut seseorang yang luar biasa dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Andi F. Noya. Kami persilahkan Bapak Andi F. Noya untuk memandu acara ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rosa. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Saya Andi F. Noya akan memandu acara ini selama 8 jam ke depan. Oh, enggak, 2 jam aja. Baik, sepintas saya lihat Pak Bambang juga sudah hadir ya. Ya, Pak Bambang sudah hadir. Pak Rektor saya lihat apakah sudah hadir atau akan gabung belakangan? Karena jumlah orang yang hadir saat ini sudah 117. Ada Pak Bambang. Jadi Pak Bambang sebagai Menteri Ristek ya. Di sini kita harapkan akan memberikan perspektif dalam melihat situasi dan kondisi saat ini, dan acara ini akan berlangsung 2 jam. Tadi pembicara dan narasumbernya tadi sudah disebutkan. Jadi saya pikir kita bisa langsung mulai. Kalau Pak Rektor belum bergabung, nanti Pak Rektor bisa bergabung di tengah. Nah, Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Iya. Kabar baik Pak Andi. Baik. Kapan kita nonton jazz lagi? Iya, kalau jazznya udah ada. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Di tengah kesibukan Anda meluangkan waktu untuk acara ini, karena kita tahu persis bahwa situasi dan kondisi saat ini membuat banyak sekali orang depresi, bahkan ya, stres, kemudian ada yang kehilangan arah, terutama para pengusaha, karena hari ini kita fokus untuk teman-teman yang bergerak di usaha retail, kemudian ada UMKM. Nah, nanti kita minta sedikit pandangan Pak Bambang ya, tentu mewakili pemerintah dalam hal ini, memberikan perspektif dalam melihat apa yang bakal terjadi ke depan ini, apa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia, dan tentu saja ke depan ini apa tantangan yang dihadapi, dan tentu saja apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu terutama teman-teman pengusaha retail dan UMKM untuk bisa bangkit kembali dan menjalankan bisnisnya dengan perasaan lebih tenang ke depan. Jadi waktu saya persilakan Pak Bambang, monggo sebagai Baik Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pak Rektor yang mungkin nanti akan join, para pembicara, dan tentunya Pak Andi selaku moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya ingin memberikan fokus mungkin lebih banyak kepada bagaimana kita bisa menyiapkan UMKM kita melewati masa-masa yang berat ini, sekaligus juga menyiapkan UMKM kita untuk menghadapi masa depan, di mana masa depan itu harus kita definisikan sebagai revolusi industri keempat, ekonomi digital yang memang sudah menjadi tren bahkan sebelum pandemi ini menerpa kita semua. Kalau boleh share file ya, tolong disampaikan filenya.
Baik, mungkin langsung ke halaman 3. Halaman 3. Nah, pada intinya saya ingin fokus pada kalimat yang di bawah, kalimat yang terakhir di bawah ini, yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini intinya secara virus ya dia tidak akan hilang dari muka bumi. Dia akan terus bersama kita. Nah, saat ini yang membuat kita semua khawatir dan membuat semua kegiatan menjadi dibatasi atau bahkan terhenti adalah karena kita belum punya daya tahan tubuh atau imunisasi. Nah, imunisasi tentunya ada yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri, tapi utamanya mayoritas harus ada vaksinnya. Nah, masalahnya vaksin ini sedang berjuang untuk ditemukan di berbagai belahan dunia. Pabrik-pabrik besar itu saling berkompetisi untuk segera melahirkan vaksin. Kami pun di Indonesia, khususnya di bawah Ristek, dipimpin lembaga Eijkman, juga melakukan hal yang sama. Tapi mungkin kita sampai akhir tahun paling tidak, itu harus tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti kondisi seperti hari ini. Artinya kita bisa melakukan kegiatan, tetapi mengutamakan protokol yang ketat dari COVID-19. Tahun depan pun, katakan vaksinnya ditemukan, masih ada jeda waktu antara vaksin itu diproduksi, ya, dan jangan lupa yang diproduksi ini kita bicara miliaran, ya, miliaran ampul karena penduduk dunia sendiri mungkin sekarang sekitar 7 miliar, 8 miliar. Jadi artinya harus ada jumlah vaksin yang diproduksi dalam jumlah besar. Dan kemudian setelah diproduksi dalam jumlah besar, ada lagi proses yang tidak juga mudah, imunisasi massal, ya, imunisasi massal. Untuk Indonesia saja, perkiraan kami imunisasi itu minimal untuk 170 juta penduduk. 2/3 penduduk kita itu harus diimunisasi. Plus, kalau imunisasinya tidak langsung bekerja di tubuh kita, maka harus ada reimunisasi atau revaksinasi maksud saya, atau booster. Ya, jadi memang kebutuhan vaksin ini akan sangat besar dan memakan waktu. Ya, jadi intinya di satu sisi kita siap untuk hidup dengan COVID, tetapi poin yang ingin saya angkat dalam paparan kali ini adalah jangan lupa bahwa sebelum COVID kita sendiri sudah beralih ke ekonomi digital maupun revolusi industri keempat yang memang akan meminimumkan kontak antar manusia. Ya, saya langsung ke halaman 5. Tadi Mas Andi menanyakan dampak terhadap ekonomi. Datanya sudah cukup clear kalau kita lihat mengenai kredit. Ya, karena nyawanya bisnis itu adalah aliran kredit dari perbankan. Ada yang kalau untuk pembeli, ya berarti kredit konsumsi, kredit rumah, kredit mobil, ya. Kemudian ada yang paling penting buat perusahaan supaya berjalan lancar adalah kredit modal kerja, dan kalau ingin ekspansi adalah kredit investasi. Kita lihat tiga-tiganya semua dalam kondisi menurun. Ya, artinya memang kegiatan ekonomi sangat terdampak dengan adanya pembatasan sebagai akibat COVID-19. Nah, halaman berikutnya ini yang tentunya menjadi concern kita semua, yaitu dengan ekonomi yang mengalami perlambatan atau bahkan tidak bisa melakukan aktivitas, maka akhirnya terjadi yang paling mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya pengangguran sebagai akibat PHK. Nah, ini ada survei yang baru saja dilakukan oleh LIPI yang berada di bawah koordinasi kami di tahun 2020 ini, ya, di dalam kondisi pandemik ini. Paling tidak kelihatan 15,6% pekerja itu sudah terkena PHK, dan mayoritas diantaranya tanpa pesangon, hanya 2% yang dengan pesangon. Kemudian pekerja yang barangkali masih bekerja atau yang masih punya pekerjaan itu juga mengalami penurunan pendapatan karena mungkin gajinya dipotong, ya, atau ada dirumahkan sehingga otomatis tidak bisa menerima upah secara penuh. 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, hanya 15% malah tidak memiliki pendapatan alias kehilangan pendapatan meskipun tidak PHK. Jadi masih status bekerja tapi tidak mendapatkan income. Nah, siapa sektor paling terdampak? Nomor 1 adalah sektor konstruksi atau bangunan yang punya jumlah pekerja dalam skala besar. Nah, yang relevan mungkin dengan hari ini adalah yang nomor 2, sektor perdagangan, restoran, akomodasi. Karena saya tahu yang topik hari ini kita lebih kepada retail, ya. Tapi kita lihat
memang sektor itu memang sangat terpukul ya sebagai akibat dari COVID. Berikutnya sektor listrik, gas, air minum. Dan kemudian survei juga menunjukkan lebih dari 60% pekerja sekarang ini bekerja dari rumah. Jadi work from home ya memang saat ini adalah menjadi keharusan. Namun yang ingin saya tekankan dari awal sekarang ini adalah apa? Marilah kita jadikan work from home ini sebagai new mainstream, sebagai kebiasaan baru di masa depan. Ya, bagi saya paling tidak pribadi ya 3 bulan menjalani work from home, kok saya merasa tidak ada produktivitas yang menurun drastis. Ya, pekerjaan tetap bisa dilakukan, ya, dan dengan tentunya bantuan teknologi telekomunikasi sendiri, ya, sejauh semuanya lancar, bahkan kita bisa melakukan kegiatan skala besar seperti webinar kali ini. Ya. Kalau saya ambil contoh seminar yang siang ini, kalau dilakukan secara ala pre-COVID-19 sebelum ada pandemi, saya yakin IPB ya mungkin mengadakannya apakah di kampus Dramaganya atau mungkin supaya Mas Andi Noya nggak kesulitan mencari kampus Dramaga, nggak kena macet, mungkin di mall yang dekat Kebun Raya misalkan, ya. Berarti harus ada persiapan, harus ada konsumsi, kemudian memastikan jadwal pembicara yang juga tidak mudah. Misalkan saya jadi pembicara, saya harus traveling ke Bogor. Nah, banyak komplikasi yang sebenarnya berujung kepada high cost, ya. Dan dengan work from home, dengan webinar kali ini, maka kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat bagus dalam ekonomi, namanya efisiensi. Ya. Artinya tidak mengorbankan efisiensi dan efektivitas. Kita tidak mengorbankan tujuannya, tapi melakukannya dengan cara yang lebih hemat dan cara yang lebih ringkas. Ya. Nah, kondisi dari ketenagakerjaan ini atau dari pandemi COVID ini di halaman berikut langsung berimbas kepada UMKM. Ya. Jadi kita betul harus bicara retail, terutama retail yang terkait UMKM, karena mayoritas UMKM memang bergerak di bidang perdagangan retail. Nah, kalau kita lihat ini juga dari survei LIPI 2020, kita bisa melihat penjualan UMKM 95% yang disurvei menyatakan menurun. Yang tetap itu hanya 2,7%, yang meningkat juga cuma 2,7%. Jadi sangat minor yang meningkat atau yang tetap, mayoritas itu turun. Dan masalahnya kita sekarang bicara mengenai berapa lama daya tahan dari UMKM tersebut. Kebanyakan mengatakan daya tahan mereka atau kemampuan mereka untuk berhadapan dengan kondisi ini hanya sampai 6 bulan ke depan. Ya, artinya mereka masih memiliki kerentanan 6 bulan ke depan. Ya, masalah adalah sesudah itu bagaimana, ya. Dan sebagai akibat kerentanan itu kemudian akan berpengaruh terhadap rumah tangga dari pemilik atau pelaku UMKM tersebut, ya. Mereka akan mengalami penurunan income. Penurunan income itu akan berlanjut pada penurunan kualitas hidup termasuk pangan dan gizi, dan juga pada energi. Sehingga ujungnya apa? Kemiskinan. Ya, jadi memang UMKM ini harus segera ditangani, harus segera dicarikan solusi supaya kemiskinan ini tidak bertambah. Ya. Saya langsung ke halaman 11. Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua konsep less contact economy, ya, ekonomi minim kontak. Nah, maksudnya apa ekonomi minim kontak? Ya, ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang berupaya tetap memaksimalkan produktivitasnya atau outputnya dengan mensubstitusi beberapa kegiatan yang membutuhkan full contact baik tatap muka maupun kehadiran fisik menjadi digital. Ya, jadi intinya memang mengedepankan digitalnya, tetapi kita tidak menyebutnya ekonomi digital karena ekonomi digital itu seolah-olah kita hanya bicara mengenai teknologinya. Yang kita ingin dorong adalah sisi ekonominya. Nah, ekonominya tetap sama, ya, kegiatannya sama, tidak ada yang berubah. Yang beda adalah caranya, yaitu dengan sesuatu yang minim kontak. Ini yang mau kita coba perkenalkan dalam new normal saat ini, ya, adaptasi kebiasaan baru kalau istilah yang sekarang banyak dipakai. Ya, di mana kita melihat masyarakat saat ini sedang berusaha untuk menyesuaikan diri, dan kami menyarankan dan kami sudah sampaikan, bahkan sudah masuk ke statement dari Bapak Presiden, bahwa kita mau tidak mau
sedang dalam trajektori menuju masyarakat digital. Kenapa nggak kita gunakan itu? Karena memang masyarakat digital itu akan menjadi yang namanya less contact society. Nah, tentunya riset di bidang sosioekonomi dan bisnis pada hari ini, ya, terutama untuk para peserta, mahasiswa, dosen, ya, kita harus bicara riset yang bisa mendukung kompleksitas kenormalan baru untuk masyarakat yang sehat dan produktif. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan riset dengan menggunakan teori ekonomi atau bisnis yang konvensional. Karena yang kita hadapi ini bukan keadaan yang biasa-biasa saja. Ini keadaan yang luar biasa, ini keadaan yang bicara mengenai masa depan. Nah, ketika bicara masa depan, tentunya kita semua sepakat. Masyarakatnya harus sehat, jelas itu. Dan di satu sisi tetap produktif. Sehat tapi tidak produktif, tentunya ini akan mengganggu secara ekonomi. Produktif tapi tidak sehat, ya berarti tidak produktif juga karena banyak gangguan. Jadi kita menggunakan istilah simpel ini yang berujung kepada upaya untuk perekonomian gaya baru. Nah, gaya barunya adalah halaman berikut, yaitu less contact economy. Ya, halaman ya ini. Nah, less contact economy, ya kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ya, ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi komunikasi. Poinnya di sini adalah begini, kita sebagai manusia selama ini dalam kondisi normal, itu melakukan yang namanya hyperconnectivity. Ekonomi bisa jalan cepat, itu karena adanya hyperconnectivity antar manusia. Nah, cuma selama ini hyperconnectivity kita dilakukan dengan banyak pendekatan fisik, ya, baik dengan transaksi keuangan yang juga fisik, ditandai dengan pertemuan, negosiasi yang juga sifatnya fisik, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lain yang menghadirkan manusia secara fisik. Nah, kita upayakan hyperconnectivity-nya itu tidak boleh diganggu, karena itu adalah esensi dari ekonomi yang produktif, ekonomi yang output-nya optimal. Nah, masalahnya karena kita tidak bisa menggunakan hyperconnectivity seperti yang kita lakukan, maka otomatis kita harus bisa mensubstitusi hyperconnectivity itu dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai ekonomi digital tadi. Cuma intinya kita harus percepat. Ya, kalau selama ini kita mungkin sudah punya roadmap mengenai digitalisasi dari kegiatan kita, maka digitalisasi itu dengan teknologi yang ada harus dipercepat. Nah, apa contoh hyperconnectivity yang sudah berjalan selama pandemi? Kita lihat e-commerce, ya. Saya yakin mungkin ada pembicara yang akan bicara mengenai e-commerce. E-commerce ini menjadi melonjak, ya, karena orang yang berusaha untuk tetap melakukan kegiatannya secara normal seperti sebelumnya, maka mensubstitusi kegiatan belanja secara fisik menjadi bergantung kepada e-commerce. Jadi e-commerce juga meningkat, dan untuk melancarkan e-commerce itu juga diperkuat dengan logistik. Ya. Nah, dari cerita ini, maka yang kami juga akan dorong, dan pemerintah waktu itu sudah meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia. Nah, Bangga Buatan Indonesia itu pada intinya sejalan dengan yang di kanan bawah ini, yaitu apa? UMKM yang pasti memproduksi buatan Indonesia, jadi UMKM yang memproduksi, bukan UMKM yang hanya melakukan trading, mengimpor dan kemudian menjual lagi, itu harus di-connect dengan teknologi digital, ya, agar mereka bukan hanya survive selama pandemi ini, tapi yang lebih penting mereka nantinya bisa survive, bisa menjadi lebih besar pada masa setelah pandemi. Ya, karena cerita dari berbagai UMKM yang sukses, UMKM yang sukses itu biasanya butuh dua akses. Satu, akses pembiayaan keuangan, ya, biasanya kemudahan kredit dari bank misalkan, atau KUR misalkan. Ya. Yang kedua, yang kadang-kadang tidak bisa diintervensi pemerintah langsung adalah market access. Nah, bicara market access, kalau di masa lalu kita bicara fisik, mungkin pemerintah masih bisa turut campur, ya. Tapi kalau udah bicara market approach, mau tidak mau digital lah yang bisa menciptakan market access yang lebih luas bagi UMKM. Kalau tidak, si UMKM ini akan selalu terganggu dengan yang namanya middleman atau intermediary yang selalu mengambil bagian profitnya si produsen, si UMKM-nya, dan kemudian juga membebani konsumen dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi kami melihat
upaya untuk digitalisasi UMKM itu adalah salah satu bentuk insentif UMKM yang penting, bersama dengan tentunya akses pembiayaan dalam bentuk kredit murah atau barangkali penangguhan pembayaran bunga dan seterusnya. Nah, kembali kepada pola riset di bidang ekonomi dan bisnis atau sosial yang barangkali menjadi perhatian dari para peserta webinar kali ini, mohon diberikan prioritas bagaimana pergeseran pola bisnis dalam less konteks ekonomi. Seperti apa bisnis harusnya dilakukan dan siapa yang bisa menjadi pemenang dalam less konteks ekonomi. Kemudian ketahanan dan bisnis dan efisiensinya sendiri, ya. Kemudian pergeseran struktur industri. Nah, ini penting karena dengan revolusi industri keempat, pergeseran itu sudah terjadi. Nah, tinggal bagaimana masyarakat dan pelaku usaha itu siap menghadapi pergeseran ini. Dan jangan sampai pergeseran ini kemudian dimanfaatkan atau diutilisasi oleh pelaku luar dalam pengertian oleh market platform di luar maupun didominasi oleh barang impor dan seterusnya. Pergeseran perilaku masyarakat, ini mungkin teman-teman di bidang sosial, psikologi harus mulai memberikan perhatian, ya. Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi ekonomi digital ini atau less konteks ekonomi ini dalam konteks revolusi industri keempat, dan tentunya harus membangun ekosistem digital yang nantinya terhubung antar sektor. Ya. Kemudian lanjut ke halaman 14. Nah, ini beberapa sektor potensial di Indonesia yang dengan dukungan teknologi ini bisa menjadi istilahnya daya saing kita ke depan. Pertama, bagaimanapun e-commerce, ya, karena memang inilah bisnis digital yang duluan mentas, ya, dari semua jenis bisnis digital. Sama yang kedua yaitu fintech. Ya. Jadi di dua sektor ini saya melihat bahwa potensi dari startup kita, potensi dari entrepreneur baru kita ini luar biasa. Dan kemudian e-commerce dan fintech ini sangat sejalan dengan less konteks ekonomi. Dan kita harapkan kalau lebih agresif, maka masyarakat pun akan terbawa dan sudah terbiasa nantinya. Tidak perlu ke kantor bank, ke kantor cabang bank untuk buka akun misalkan. Atau tidak perlu juga repot-repot ke pasar atau ke apa untuk berbelanja, ya, karena ada e-commerce-nya. Dan yang penting juga e-commerce yang kita lihat sekarang makin banyak yang bisa mengakses UMKM. Data terakhir kalau tidak salah 8 juta UMKM kita sudah terakses kepada e-commerce market platform. Nah, saat ini dengan program Bangga Buatan Indonesia diupayakan dari 8 bisa naik ke 10 juta, ya. Lebih banyak tentunya lebih baik, ya, tetapi tentunya untuk bisa mengekspos UMKM ke e-commerce tentunya dibutuhkan akses telekomunikasi dan berikut juga pemahaman mengenai teknologinya sendiri. Di urban planning, karena negara Indonesia ini sudah urbanized, ya, kita bukan lagi negara yang rural, tapi negara urbanized karena lebih dari 50% hidup di perkotaan, maka untuk supaya kotanya menjadi lebih nyaman, mau tidak mau infrastruktur digitalnya harus kuat. Dan saya sebagai orang Jakarta sangat merasakan, ya, bedanya kita banyak melakukan kegiatan VCon dengan kegiatan normal sebelum COVID, ya, di mana Jakarta sangat macet dan Jakarta menjadi kurang macet atau macetnya tidak separah biasanya ketika sebagian orang kemudian mengandalkan video conference sebagai bagian dari aktivitasnya. Kemudian energi otomatis terutama untuk motor listrik, serta yang tidak boleh lupa manufacturing. Ini sektor perekonomian terbesar di Indonesia. Ya, jadi daya saingnya harus terus dijaga dan salah satunya adalah pabriknya harus siap dengan digitalisasi. Ya, memang ada otomasi yang barangkali akan mengurangi jumlah pekerja, tetapi harus diupayakan juga dalam era digital less konteks ekonomi ini ada jenis pekerjaan baru yang muncul. Ya. Lanjut di halaman 15. Ini 5 pilar untuk mendukung transformasi teknologi di Indonesia. Pertama, memajukan infrastruktur dan lembaga inovasinya sendiri. Infrastruktur ini intinya adalah tidak hanya akses kepada setiap rumah tangga atau setiap desa di Indonesia. Kalau tidak salah, sampai hari ini masih 12.000 desa dari total 75.000 desa yang belum terkonek sama sekali dengan telekomunikasi. Ya, jadi ini yang masih harus diselesaikan, tetapi juga bandwidth-nya ini harus disiapkan karena infrastruktur hanya untuk telepon istilahnya telekomunikasi dengan internet atau dengan data ini beda. Ya.
Kemudian kesadaran akan nilai bisnis teknologi baru, ya, terutama untuk pelaku bisnis yang baru, entrepreneur baru. Kemudian alih teknologi dan dukungan teknis untuk perusahaan, ya, artinya perusahaan-perusahaan harus adaptif terhadap kemajuan teknologi untuk bisa menjaga daya saing. Lanjut. Nah, ini barangkali juga penting untuk UMKM kita. Solusi teknologi berbiaya rendah untuk perusahaan Indonesia. Artinya, agar UMKM kita makin kompetitif ke depan, termasuk yang di retail, mau tidak mau harus ada sentuhan teknologi. Dan teknologi yang dipakai tidak perlu yang terlalu canggih, yang terlalu rumit. Kita cari yang terjangkau secara harga maupun secara kemampuan teknologi, dan yang paling penting mudah digunakan. Dan yang paling penting juga akhirnya memang meningkatkan value dari perusahaan tersebut. Dan otomatis ini harus ditunjang oleh tenaga kerja yang makin banyak punya kemampuan teknologi, terutama keahlian dalam digitalnya sendiri. Dan itu tentunya merupakan tugas dari institusi pendidikan dan pelatihan. Ya. Lanjut. Nah, kenapa ekonomi kita harus beralih ke ekonomi digital? Sumber daya lebih efisien. Tadi cerita mengenai Vicon misalkan. Ya. Kedua, mendorong transparansi finansial. Ya. Karena segala sesuatunya menjadi jelas. Tidak ada lagi yang namanya sesuatu yang disembunyikan atau money laundering, juga lebih mudah diidentifikasi. Ya, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena akses keuangan ke masyarakat, inclusiveness, financial inclusion, itu akan sangat membantu, ya, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Dan keempat, mendorong adanya jejak digital. Ya, karena untuk jejak digital, misalkan ada UMKM, dia butuh pembiayaan, ya. Tentunya yang memberikan pembiayaan akan melihat track record. Nah, kalau dulu mungkin track record kita harus ketik dulu, kita print, ya, kemudian kita sertakan bukti-bukti fisik, ya, apakah bukti kontrak di masa lalu atau segala macam. Sekarang ini akan menjadi lebih mudah karena segala sesuatu sudah digital. Jadi si UMKM tersebut untuk menunjukkan track record, tinggal menunjukkan track record dalam bentuk digital yang tentunya lebih mudah dibaca, dianalisa, dan juga lebih dipercaya oleh calon pemberi pembiayaan tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa langkah penguatan, ya, standar. Pertama, pendidikan vokasi, ya, untuk berbagai hal. Artinya kita harus mulai menyeimbangkan antara yang pendidikan akademik umum dengan yang vokasi. Kemudian, nah ini yang nomor 2 paling penting. Sudah saatnya kita yang dikembangkan adalah kewirausahaan. Ya. Saya terus terang lebih suka menggunakan kata kewirausahaan karena dibandingkan kita bicara pengembangan UMKM. Lebih baik kita mengembangkan kewirausahaannya. Karena UMKM itu adalah stages, ya, tahapan. Ketika kita mulai jadi wirausaha, pasti kita mulai dari skala mikro dulu. Naik ke skala kecil, naik ke skala menengah, dan seterusnya. Ya. Dan yang paling penting harus naik kelas terus. Tidak stuck di satu level. Nah, karenanya kewirausahaanlah kunci kita untuk bisa naik kelas dalam status sebagai UMKM tersebut. Dan terutama yang harus didorong adalah kewirausahaan di pertanian dan perikanan. Karena petani dan nelayan adalah dua kelompok masyarakat yang kemiskinannya paling tinggi. Jadi untuk mereka keluar dari kemiskinan, mereka harus didorong benar-benar menjadi UMKM yang sebenarnya dengan kemampuan melakukan wirausaha. Ya. Nah, kemudian kita juga harus kuat keluarnya untuk ekspornya. Kita ingin produk kita juga bisa diekspor, dan di satu sisi kita bisa juga mengurangi banjir barang impor yang barangkali masih ada di kegiatan e-commerce kita. Dan tentunya mendorong investasi masuk ke negara kita. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa hal yang harus dikembangkan lebih lanjut, ya. Ini juga basic, adopsi adaptasi. Dan sebelumnya, tolong. Sebelumnya, ya. Ini. Adopsi adaptasi teknologi, infrastruktur pendukung ICT, ya. Kemudian investasi swasta harus ditingkatkan dalam R&D terutama, ya. Karena kita ingin juga R&D ini bisa menciptakan inovasi, dan inovasi akan berujung pada daya saing. Jadi tanpa R&D tidak akan ada daya saing. Karena otomatis kalau kita cuma beli lisensi dari luar, maka ya selamanya kita pasti kalah sama yang menjual teknologi tersebut. Ya. Kemudian SDM-nya tentunya harus ditingkatkan, dan
bagaimana skema pembiayaan untuk investasi digital lebih dimudahkan. Nah, kemudian apa kira-kira yang akan menjadi ciri khas dari Let's Contact Economy? Nomor satu, istilahnya aplikasi, ya. Apps yang sekarang menjadi kata yang populer mungkin di antara millennials. Itulah sebenarnya masa depan kita. Bagaimana kreativitas kita membuat aplikasi yang nantinya bisa dalam tanda petik mensubstitusi aktivitas manusia, ya, untuk meminimalisir kontak langsung. Tapi tentunya harus didukung oleh peraturan perundangan. Dan Let's Contact Economy hanya bisa jalan kalau disokong oleh jaringan internet dan telekomunikasi yang reliable, ya, yang bagus. Karena misalkan dalam VCon seperti ini, kadang-kadang kita jengkel kalau ada salah satu peserta rapat yang sedang bicara, tahu-tahu freeze atau suaranya menjadi kecil, atau bahkan kadang-kadang putus, lebih karena bandwidth-nya rendah atau karena gangguan lainnya. Ya. Nah, jadi lanjutnya, inilah ekosistem ekonomi digital yang kita bayangkan. Ya. Di situ kita lihat, ya, untuk misalnya industri manufaktur. Ya. Ada yang skala mikro, ada skala kecil, dan ada skala menengah. Nah, tentunya industri kecil, ini juga bagian dari UMKM, ini harus didorong, ya, karena ini menunjukkan industri yang genuine muncul dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, tetapi mereka tidak cukup hanya didukung dengan kemudahan pembiayaan, tapi harus didukung dengan sentuhan ICT, ya, baik untuk penggunaan teknologi lokalnya, ya, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan hasil riset, kemudian bagaimana jaringan digitalnya, ya, untuk mendukung baik produksi maupun ketika penjualan, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan big data baik dalam bentuk market trend maupun preferensi customer. Jadi kita bicara mikro, tapi dengan pendekatan yang seolah-olah seperti perusahaan besar. Tapi tidak harus mereka kemudian membentuk unit, ya, karena mereka sendiri kesulitan untuk meng-hire orang dengan skala masih kecil. Tapi kebutuhan untuk menjadi modern tadi diganti dengan teknologi. Dan karenanya mereka memang harus didekatkan atau diberikan exposure kepada teknologi. Nah, saya berikan contoh, misalkan LIPI yang kebetulan berada di bawah koordinasi kami, itu punya teknologi pengalengan makanan yang sangat menarik. Karena dia bisa mengalengkan makanan tradisional kita dalam kondisi utuh, tanpa pengawet, dan makanannya itu persis seperti kita kalau menyantapnya secara langsung. Ya, sebagai contoh, gudeg dalam kaleng. Ya, gudeg itu kan rumit sebenarnya karena dia ada telurnya, ada daging ayamnya, ada nangka mudanya, ya. Tetapi dengan teknologi tersebut itu bisa masuk kaleng, ya, dan istilahnya bisa tahan lama tanpa menggunakan pengawet, jadi mengurangi potensi zat-zat yang tidak baik, ya. Dan yang paling penting ketika dimakan, ya, Bapak Ibu bisa melihat, itu seperti ya kita kalau makan gudeg di warung atau makan gudeg di restoran. Ya, jadi bukan makanan kaleng dalam pengertian sebenarnya. Nah, itu adalah teknologi yang sebenarnya lokal, ya, tidak berbiaya mahal, dan cocok untuk pengusaha UMKM skala mikro. Ya, sehingga restoran-restoran yang tadinya cuma kita kenal kalau kita datang, sekarang selain restorannya yang tentunya tetap terkenal, mereka juga bisa menjual barang-barangnya, produk makanannya dalam kaleng dengan nama mereka juga. Sehingga kita seolah-olah makan di restoran tersebut, tapi sebenarnya kita makannya di rumah. Ya, ini salah satu contoh lah bagaimana intervensi teknologi yang skala murah, skala massal ini bisa membantu pengusaha mikro untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan si gudeg kaleng itu juga sudah dijual dalam market platform. Jadi dia sudah dipasarkan juga dengan pendekatan digital selain dijual di outlet-outlet yang ada. Ya, lanjut, langsung ke halaman ya berikutnya. Ya ini. Oke, nah jadi intinya kita di bagian akhir kita akan mendorong inovasi yang berbasis klasterisasi. Maksudnya apa? Kita ingin ketika kita membangun suatu industri itu kemampuan lokal untuk menyuplai bahan baku atau input dari industri tersebut juga tersedia di Indonesia. Jangan sampai kita mendorong suatu industri, tapi kemudian sebagian bahannya masih harus impor dan kemudian menciptakan ketidakpastian dan pasti mengurangi daya saing dari produk kita sendiri. Ya, lanjut.
Nah, bagaimana strategi penguatan yang berbasis yang klasterisasi ini? Pertama, klasterisasi itu akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, ya itu sudah pasti. Nah, kedua, klasterisasi menstimulasi dan membuka peluang untuk inovasi. Nah, ini yang ingin kami tekankan, apalagi dalam posisi saya sekarang sebagai Menristek, Kepala BRIN, di mana I dalam BRIN itu adalah inovasi. Dan kita ingin makin banyak inovator. Dan inovator itu akan muncul kalau ada stimulasi, kalau ada yang mendorong dia untuk menemukan atau membuat sesuatu. Nah, kalau ada klasterisasi yang jelas, di mana dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, maka dia akan berupaya untuk menciptakan apakah produk baru, apakah pengembangan produk di dalam klaster tersebut. Dan itulah menjadi cikal bakal dari inovasi yang kemudian akan difasilitasi dengan komersialisasinya sendiri. Ya. Kalau dia sudah paham bisnisnya, sudah paham klasternya, apa yang dia buat, maka apa yang dia buat nanti, kalau sudah selesai, maka berpotensi untuk lebih mudah diserap oleh dunia usaha. Dan ini bisa kita lakukan salah satunya dengan membangun lebih banyak lagi startup. Ya, lanjut. Ini contoh pembinaan startup yang sudah ada di Kemenristek BRIN. Ya. Kami membina dari bahkan tataran proposal atau tataran ide, yaitu pre-startup, dan kemudian bagaimana membangun startupnya sendiri, jadi mulai membangun kewirausahaan yang berbasis teknologi tadi, dan artinya langkah lanjutnya adalah scale up. Ya, kita tidak ingin tadi kalau UMKM stuck di mikronya, stuck di kecilnya, atau stuck di menengahnya. Kita harus ada namanya progress. Karena itu untuk startup pula harus ada scale up, ya, di mana dia siap untuk bekerja sama dengan investor, misalnya angel investor maupun venture capital. Nah, karena itu model bisnis UMKM atau startup di Indonesia yang kami usulkan dan kami kembangkan saat ini adalah kita mengembangkan startup yang basically UMKM. Ya, mereka secara size kategorinya UMKM, tapi karena berbasis teknologi maka dia punya istilah startup tadi. Nah, startup itu bisa ada yang kemudian masuk ke dalam BUMDes atau koperasi, ya, yang kemudian misalnya terkait dengan badan usaha milik daerah. Tapi ada juga yang tadi potong kompas dengan online, dengan digital, sehingga dari produk startup ini bisa langsung ke pasar lokal, ya, di kabupaten maupun kota. Bahkan bisa kadang-kadang langsung ke pasar regional maupun nasional. Ya, jadi ini adalah pilihan, ya. Tentunya masih ada yang pilihan konvensional, yaitu startup, ke koperasi, ke BUMD, kemudian baru bisa masuk ke pasarnya sampai nasional. Tapi ada juga tadi yang online tadi, yang potong kompas tadi. Ya. Jadi intinya digitalisasi itu sebenarnya membuka peluang suatu UMKM di salah satu daerah di Indonesia bisa langsung terekspos di pasar misalkan di Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota besar lainnya. Nah, bagi kami ada 6 sektor yang saat ini sangat potensial ya untuk berkembang seperti ini, ya, untuk menjadi startup UMKM andalan kita ke depan, yaitu pertanian pangan sudah pasti, perikanan peternakan, ya ini adalah tentunya kekayaan kita. Kemudian industri kreatif, ya kalau nggak salah ada Pak Hari Darsono kalau nggak salah di dalam daftar pembicara misalkan, yang kategorinya adalah industri kreatif. Kemudian yang tidak boleh dilupakan untuk ke depan, bidang teknologi informasi. Ya ini tetap harus kita kuasai karena inovasi di bidang digital ya harus punya penguasaan atau bisnis yang kuat di sini. Nah, kemudian terkait dengan COVID, yang sekarang orang baru sadar, Indonesia itu 260 juta, ya. Dan 260 juta itu semuanya individunya ingin sehat, ya. Dan ingin sehat tentunya dengan berbagai cara. Otomatis harus ada dukungan, apakah obat, apakah alat kesehatan, ya, atau peralatan kesehatan. Berarti apa? Bidang kesehatan farmasi ini memang harus kita kuasai, ya. Dan kita makin lihat sekarang mulai muncul startup di bidang kesehatan dan farmasi di Indonesia. Plus satu lagi bidang energi, karena Indonesia ekonomi yang terus tumbuh, penduduk besar, pasti kebutuhan energinya juga besar. Nah berikut, ini adalah teknologi yang barangkali langsung bisa digunakan startup dan UMKM, terutama dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan mempersiapkan ke masa depan. Ya. Pertama yang sudah banyak dipahami adalah marketplace. Ya. Bagaimana caranya agar UMKM langsung terekspos
dan bisa menggunakan fasilitas marketplace. Kemudian terkait marketplace, bagaimana dengan pembayarannya sendiri? Nah, pembayaran juga kita harus menuju terus cashless society. Payment system, payment processing harus dibuat juga lebih mudah, dan untuk menunjang bisnis mereka juga harus mulai terbiasa dengan financial technology fintech, ya, terutama untuk peer-to-peer lending, ya, untuk pinjaman tapi yang digital, ya, yang selama ini meskipun tentunya banyak kasus yang tidak bagus, tapi ada juga yang berhasil karena dijaga benar, ya, analisanya maupun persetujuan kreditnya, ya. Dan tentunya untuk menunjang produk mereka juga perlu terekspos dengan sosial media. Jadi sosial media ini harusnya juga menjadi ajang yang sangat baik untuk melakukan marketing, ya, daripada kita melakukan gosip yang nggak karu-karuan. Akan lebih baik kalau sosmed ini menjadi bagian dari promosi produk UMKM kita. Plus untuk keperluan internal, mereka perlu pelajaran untuk administrasi, untuk customer relationship management, ya. Sehingga kalau kita lihat, kita bayangkan nih dengan slide ini, bagaimana UMKM kita di masa depan, ya mungkin mereka tetap UMKM, orangnya sedikit, ya, artinya mereka memang tidak punya kemampuan meng-hire orang terlalu banyak, tetapi mereka tetap produktif karena teknologinya sudah dibantu. Dan meskipun katakan mereka tidak punya net, misalkan mereka katakan petani di Sulawesi Selatan misalkan, mereka tidak punya kenalan di Jakarta, tidak punya jejaring network di Surabaya misalkan, tetapi mereka bisa pinjam uang melalui fintech, bisa melakukan transaksi bayar tanpa cash dengan payment system, bisa menawarkan atau melakukan transaksi barangnya melalui market platform, dan bisa mempromosikan barangnya melalui sosial media. Dan untuk keperluan perusahaannya, mereka bisa memaintain hubungan dengan customer maupun untuk keperluan internal, semuanya berbasis digital. Jadi itulah mungkin masa depan yang barangkali kita harus sama-sama dorong, dan dari komunitas IPB atau komunitas riset dalam bisnis dan ekonomi, kuncinya mau tidak mau adalah riset ke depan untuk bisnis dan ekonomi harus mulai membayangkan bagaimana entrepreneurship kita di depan ini seperti ini, ya. Mulai dari UMKM startup, tetapi mereka sudah sangat istilahnya paham teknologi, sudah adaptif terhadap teknologi, sehingga nanti daya saingnya ke depan akan tergantung kepada kemampuan mereka untuk benar-benar menguasai teknologi dan menjadikannya sebagai alat untuk mengakses pasar lebih besar lagi. Demikian Bang Andi Noya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. keren banget Pak Bambang ya. Jadi itu tadi Profesor Bambang Brojonegoro, Menristek RIN. Saya memang jujur aja sengaja tidak memotong Pak Bambang, karena apa yang Anda paparkan ini justru yang saya lihat dibutuhkan oleh peserta yang hadir di sini. Jumlahnya saat ini udah 387. Nah, ini kan semacam guidance ya bagi kami semua yang hadir di sini, apa yang akan dilakukan pemerintah, pandangan-pandangan pemerintah, terutama karena semua yang Anda ceritakan di sini ini akan menentukan juga arah dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian kami bisa mempersiapkan diri, paling tidak, apalagi Anda bicara ini kayaknya harga mati ini, kita bergerak pindah ke tanda kutip e-commerce atau online atau digital, atau masa-masa sulit akan menghadang kita ke depan kalau kita lengah ya. Jadi Pak Bambang, kami tahu waktu Anda sangat terbatas, saya nggak akan komentari, saya akan elaborasi karena materi Anda ini selengkapnya bisa diakses oleh semua peserta melalui panitia. Panitia akan upload juga di YouTube, sehingga bagi Anda tadi, kalau saya kan tadi motet-motet terus nih, cekrek gitu kan. Tapi sebenarnya materi lengkapnya bisa diakses teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nanti panitia akan upload, sehingga kalau tadi Anda mungkin pasti Anda ingin bertanya kepada Pak Bambang, tapi waktu jua yang tidak memungkinkan, Anda bisa pelajari semua apa yang disampaikan Pak Bambang dengan materi yang lebih detail ya. Jadi Pak Bambang, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda di acara ini. Kami semua yang hadir mengapresiasi, terutama panitia dan teman-teman dari IPB ya. Dan tentu saja kami berdoa agar Anda tetap sehat
jaga kesehatan karena Anda sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama pada saat-saat pandemi COVID ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita berikan applause teman-teman dengan reaction di sini. Kita berikan applause untuk Pak Bambang. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Rektor, mohon pamit. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi Pak Menteri ya, Menteri Ristek. Jadi saya tadinya berpikir Pak Bambang hanya overall aja besaran-besaran, tapi ternyata apa yang disampaikan sangat relevan dengan apa yang akan kita bicarakan berikutnya. Jadi saya memang sengaja membiarkan teman-teman juga menikmati paparan dari Pak Bambang tadi, dan itu penting bagi kita semua.